Seorang pria berseragam pemadam kebakaran menangis saat melihat istrinya sudah terbujur kaku di rumah sakit. Dan adegan tersebut adalah mimpi dari Kang Il, seorang pemadam kebakaran yang sedang terluka. Sedangkan di lain tempat ada seorang dokter cantik yang selalu ingin terlihat hebat di mata atasannya, yang diketahui bernama Miso. Sampai suatu hari Miso melihat juniornya Yong Jong-ah mendapatkan seorang pasien dengan gejala sakit kepala hebat. Miso dengan nada senioritasnya meminta penjelasan kepada Yong Jong-ah. Dan diketahuilah bahwasanya pasien tersebut mengalami gangguan pada sistem syarafnya. Miso langsung mengambil alih pasien dan berharap membuat direktur kagum. Padahal Yong Jong-ah menyarankan Miso untuk berkonsultasi terlebih dahulu kepada Departemen Bedah Saraf sebelum Miso mengambil alih tindakan. Sayangnya saran juniornya tersebut membuat Miso tersinggung merasa diremehkan. Miso dan satu temannya memeriksa pasien, dan mendapatkan beberapa bekas lebam di sekejur tubuh pasien. Temannya menyarankan Miso untuk melaporkannya ke pihak kepolisian tapi Miso menolak dengan alasan malas berhubungan dengan hukum. Miso lantas menemui suami pasien yang sepintas terlihat seperti seorang suami jahat. Dengan cueknya Miso menemui suami pasien mengabarkan pasien tidak apa-apa, dan memintanya untuk membawa pulang. Suami pasien protes ia mencoba menjelaskan kondisi istrinya, yang setiap hari kejang-kejang sakit kepala kepada Miso, namun Miso menolak mendengar. Ia kekeh dengan diagnosanya bahwa pasien baik-baik saja. Dan itu membuat suaminya ngamuk. Melihat itu pemikiran Miso semakin kuat bahwa suami pasien jahat. Yang akhirnya terpaksa suami pasien membawa istrinya pulang. Belum sempat jauh dari rumah sakit suami pasien histeris, tak kala melihat istrinya pingsan. Untunglah ada Kang Il dan temannya, menolong dan kembali membawa ke rumah sakit. Seorang dokter senior memeriksa pasien mengabarkan pasien mengalami pecah pembuluh darah di otak. Dokter tersebut menyalahkan suami pasien yang tidak membawa pasien ke rumah sakit. Disitulah suami pasien kesetanan. Ia kembali menemui Yong Jong-ah dan dokter yang terlibat merawat istrinya. Ia ngamuk sejadi-jadinya. Sampai-sampai Kang Il yang mencoba mencegahnya terluka. Akibatnya Miso dan satu temannya yang mendiagnosa pasien tersebut kena marah atasannya. Miso dan satu temannya kena pasal kode etik yang mengharuskan keduanya diskors dari kegiatan kedokteran. Atasannya juga meminta keduanya untuk mempersiapkan diri di pengadilan. Tak hanya itu saja, atasan yang lainnya mengancam mencabut izin praktek Miso dan temannya selama 3 tahun, dan itu membuat Miso protes. Menurut atasannya, Miso masih beruntung hanya dihukum seperti itu. Ia menjelaskan tentang kesalahan diagnosa dan tidak mendengarkan pendapat pasien yang dilakukan Miso itu, kesalahan yang sangat fatal. Miso kekeh dengan pendiriannya bahwa suami pasien jahat. Ia mencontohkan tentang seorang pemadam kebakaran, yang dimaksud Kang Il, terluka karenanya. Seorang wanita yang ditebak pengacara rumah sakit mendengar itu, meminta Miso mencari Kang Il selaku korban pemukulan suami pasien. Rencananya mereka berniat menuntut balik untuk memperkuat bukti bahwa suami pasien jahat. Miso langsung menemui Kang Il. Ia memperkenalkan dirinya sebagai dokter ketua UGD di rumah sakit. Kang Il melihat kartu namanya, seketika mukanya berubah jutek. Dengan sebotol minuman, Miso mencoba membujuk Kang Il untuk memperkarakan suami pasien dengan iming-iming sertifikat penghargaan dari rumah sakit. Ia juga meyakinkan Kang Il bahwa suami pasien benar-benar orang jahat. Rupanya Kang Il tak suka dengan Miso yang terus-menerus memojokkan suami pasien, dan itu membuatnya kesal. Bukan apa-apa Kang Il sebelumnya pernah merasakan apa yang suami pasien itu rasakan. Walhasil rencana Miso gagal. Miso tak menyerah, ia mempersiapkan rencana kedua. Miso berniat membuat Kang Il menjadi pacarnya. Dan misi dijalankan, Miso terus-menerus ngintilin Kang Il kemanapun ia pergi. Termasuk saat Kang Il menjalankan tugasnya. Jelas itu membuat Kang Il risih, dan bertanya maksud Miso melakukan itu. Dan tahu jawaban Miso apa? Miso tidak meminta Kang Il untuk memperkarakan suami pasiennya lagi, melainkan Miso meminta Kang Il menjadi pacarnya. Akibat sesi penembakan ugal-ugalan yang dilakukan Miso tersebut, membuat dirinya dan Kang Il menjadi pusat perhatian, yang berakhir Miso ditolak mentah-mentah oleh si pemadam kebakaran ganteng ini. Di rencana selanjutnya pun, misi Miso untuk mendapatkan hati Kang Il tetap gagal, dan sekarang Miso berada di Polres akibat aksi ekstrimnya demi Kang Il. Saat berada di Polres, Miso melihat sebuah brosur tentang pelayanan kesehatan masyarakat. Miso mengajukan diri kepada polisi untuk menukar hukumannya dengan menjadi dokter sukarelawan, yang tergabung di instansi pemadam kebakaran.
Miso dan satu temannya resmi menjadi dokter sukarelawan di pemadam kebakaran, dan itu membuat Miso tak henti-hentinya tersenyum dan menggoda Kang Il. Melihat kedipan mata yang dilakukan Miso, membuat Kang Il brigidik. Ia mempertanyakan atasannya, kok bisa-bisanya memperkerjakan orang seperti Miso. Sejak Miso bergabung di pemadam kebakaran perlahan tapi pasti, Miso tahu sosok Kang Il yang sebenarnya. Yang paling membuat Miso ngeri cara Kang Il menyelamatkan seseorang yang terbilang sangat nekat, dan tidak memperdulikan dirinya sendiri. Begitupun sebaliknya Kang Il tahu tentang Miso bukan hanya sosok gadis ceria dan tukang caper saja, Kang Il tahu Miso suka pingsan tiba-tiba. Saat pertama kali Kang Il melihat Miso pingsan, ia panik dan menggendongnya. Rencananya Kang Il berniat membawa Miso ke rumah sakit. Tapi di tengah jalan Miso sadar, Miso menjelaskan kalau ia hanya kelelahan saja. Kepanikan Kang Il hilang saat ia sadar kalau Miso seorang dokter. Hingga suatu hari pemadam kebakaran mendapatkan laporan telah terjadi kebocoran gas di sebuah gedung. Sesampainya di lokasi, kru pemadam kebakaran langsung gerak cepat memadamkan api kecil sebelum api kecil tersebut membesar. Tepat saat temannya Kang Il mencoba menutup pipa gas yang bocor, tiba-tiba kebocoran semakin melebar yang berakibat temannya Kang Il terluka. Untunglah ada Miso selaku dokter relawan dengan tenang bisa menguasai keadaan, dan mengobati temannya Kang Il. Setelah tugas berhasil diselesaikan, sikap Kang Il terhadap Miso masih tidak berubah, yaitu pura-pura tidak peduli. Kang Il pergi duluan bersama temannya yang terluka, tanpa tahu kondisi Miso yang pingsan tertinggal di sana. Kang Il baru sadar setelah melihat kursi di sampingnya kosong, dan setelah mengabsen krunya, ternyata kurang satu nama. Tanpa sepengetahuan krunya, Kang Il kembali ke lokasi dan mendapati Miso sedang tiduran di dekat kotak medisnya. Kang Il menggendongnya dan berniat membawanya keluar, dan sayangnya belum sempat keduanya keluar, pintu tiba-tiba tertutup dan dari segala sudut keluar asap pendingin ruangan. Kang Il dan Miso benar-benar terjebak di dalam ruangan tersebut. Segala cara sudah dilakukan Kang Il untuk meminta bantuan, termasuk memeriksa handphone sendiri berharap ada satu strip sinyal nongol di HP-nya. Kepanikan yang dirasakan Kang Il ternyata tidak berlaku untuk Miso, ia malah menikmati momen berduaan dengan Kang Il. Jelas Miso seorang dokter dan tahu apa yang harus dilakukan untuk menghindari hipotermia. Miso olahraga sendiri dan meminta Kang Il untuk melakukannya juga. Itu dilakukan Miso supaya badannya tetap hangat. Sampai akhirnya keduanya menyerah. Yang sekarang bisa keduanya lakukan hanya menunggu bantuan datang. Dalam kondisi menggigil itu, Miso sempat-sempatnya mempertanyakan perasaan Kang Il untuk dirinya. Jelas, Kang Il menjawab kalau ia tidak menyukai Miso. Mendengar itu Miso langsung pura-pura pingsan. Setelah ketahuan Miso pura-pura, Kang Il kembali meralat ucapannya, dan lagi Miso pingsan. Untuk saat ini Miso tidak pura-pura, ia benar-benar pingsan. Sampai akhirnya keduanya sadar sudah berada di rumah sakit. Gara-gara kejadian itu membuat Kang Il jadi pusat pergosipan. Kang Il diminta mengaku menyukai Miso, jelas Kang Il tidak mungkin mengakuinya. Berbeda dengan Kang Il, Miso malah mengakui kepada temannya kalau ia sekarang sudah tidak pura-pura lagi menyukai Kang Il. Dari hari ke hari Miso dan Kang Il semakin dekat, sekarang keduanya sudah tak segan untuk saling terbuka berbagi cerita. Dari hubungan benci menjadi cinta itulah, rasa itu kembali berubah menjadi rasa saling mengkhawatirkan. Miso sadar pekerjaan Kang Il penuh resiko. Miso meminta Kang Il bekerja berhati-hati. Miso tak mau melihat Kang Il bekerja membahayakan dirinya sendiri, seperti yang pernah dilihat Miso beberapa waktu yang lalu. Tak lama setelahnya pengacara Park menghubungi Miso, dan Miso mendengar tepat di depan ruangan pasien yang salah ia diagnosa. Miso mendengar kabar yang sungguh mengejutkan, yaitu pasien sudah tak bisa diselamatkan. Yang lebih nyesek lagi Miso mendengar bahwa pasien sebelumnya menandatangani kontrak donor organ, yang artinya organ pasien bakal diamalkan. Akhirnya Miso curhat sama Kang Il, sambil berekspresi sedih Miso meluapkan kebenarannya, termasuk kondisi pasien yang koma. Miso benar-benar merasa bersalah saat itu. Kang Il berniat membawa Miso untuk kembali ke hadapan pasien meminta Miso meminta maaf langsung, namun Miso tolak, alasannya kalau Miso melakukan itu karir Miso taruhannya. Miso pun mempunyai alasan kuat untuk mempertahankan argumentasinya, ia sadar satu orang dokter sangatlah berharga. Miso berjanji kalau ia setelahnya bakal menyelamatkan puluhan nyawa dengan kemampuannya itu. Kang Il tidak sependapat dengan alasan Miso tersebut, menurutnya satu orang sangatlah berharga, dan apa yang diputuskan Miso tersebut tidak akan membuat Miso tenang katanya.
Di sini Kang Il kecewa terhadap Miso yang tidak mau meminta maaf, dan ia tak ingin orang seperti Miso berada di sisinya lagi. Miso menerimanya dan pergi meninggalkan Kang Il sendiri sambil menahan tangis. Tak lama dari itu Miso mendapatkan info dari atasannya tentang suami pasien mengurung diri di ruangan UGD. Sesampainya di lokasi, Miso melihat semua orang panik membujuk suami pasien untuk membuka pintu yang dikunci. Tak berpikir panjang Miso mengambil apar dan merusak gagang pintu sehingga pintu terbuka. Miso dan dokter lainnya kaget saat melihat suami pasien sudah terangkat dengan seutas tali yang terikat di plafon. Miso panik, ia mencoba menyelamatkannya dengan menekan dada korban, dilanjutkan dengan alat kejut jantung, sayangnya tidak ada respon. Di saat yang lainnya sudah putus asa dan menganggap korban lewat, Miso tak mau menyerah, sambil menangis ia meminta temannya untuk menaikkan tekanan alat kejut jantungnya, hingga akhirnya korban memberikan respon, dan korban berhasil keluar dari kondisi kritis. Setelah beberapa hari tak sadarkan diri, akhirnya suami korban sadar, ia meminta Miso menemuinya. Setelahnya suami pasien berhadapan dengan Miso di ruangan unit gawat darurat yang sudah kosong. Miso benar-benar diberi tamparan keras oleh suami pasien dengan perkataan tenangnya. Suami pasien menyalahkan Miso atas semua yang terjadi pada istrinya, dan Miso diminta untuk mengakhiri semuanya, yang menurutnya Miso lah yang memulainya. Suami pasien meminta Miso untuk mengakhiri istrinya dengan menekan tombol untuk menonaktifkan peralatan yang terpasang di tubuh istrinya. Miso menangis, ia berlutut berulang kali meminta maaf kepada suami pasien. Yang setelahnya Miso menemui atasannya sambil memberikan surat yang ditebak pengunduran dirinya sebagai seorang dokter. Setelahnya Miso menemui Kang Il, bukan untuk klarifikasi ataupun untuk mempertahankan hubungannya, melainkan untuk mengutarakan perasaan cintanya yang diakhiri dengan ucapan selamat tinggal tanda Miso berpamitan. Kang Il tidak mencoba mencegahnya, ia sibuk dengan rasa kecewa sekaligus sedihnya setelah mendengar gadis yang ia sukai secara diam-diam berpamitan untuk pergi. Kang Il kembali ke kantor dengan ekspresi patah hati, saat bekerja pun Kang Il serasa mati rasa. Bahkan Kang Il sempat nekat menyelamatkan korban, yang sudah tidak mungkin lagi untuk diselamatkan. Temannya sadar dengan kondisi Kang Il, ia mencoba untuk menyadarkan Kang Il dengan menghajarnya, lagi-lagi Kang Il tidak melawan, ia menerima setiap pukulan temannya dengan ekspresi mati rasa, dan hal yang tak diinginkan temannya pun itu terjadi. Kang Il terkubur hidup-hidup bersama korban yang coba ia selamatkan. Sedangkan di lain tempat kabar burung dialami Miso. Faktanya hobi pingsan Miso bukan sembarang hobi, ia didiagnosa mempunyai tumor di kepalanya, dan mengharuskan Miso untuk segera mungkin dioperasi. Saat sedang di perjalanan menuju rumah sakit, Miso mendengar dari radio tentang musibah yang menimpa Kang Il, lantas ia menghubungi temannya, dan itu membuat Miso tambah panik, lantaran ia mendengar kabar yang lebih tak mengenakan lagi, disebutkan Kang Il hampir tidak bernapas. Miso panik, dalam kondisi macet Miso keluar mobil dan berlari menuju lokasi Kang Il. Dan ternyata Kang Il sudah menunggu Miso di seberang jalan. Perasaan Miso campur aduk saat itu, antara kesal dan senang. Saat Kang Il menemuinya, Miso menendang Kang Il sebagai tanda kekesalannya, sebelum akhirnya keduanya bergandengan, sambil membicarakan masa depan keduanya dengan bahagia. Dan film pun tamat.